3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial Google Docs kita selanjutnya ya, berdasarkan video sebelumnya. Kalau dari video sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit mengenai cara setting dan merubah format inci menjadi sentimeter ya, sesuai yang dipakai di Indonesia. Berikutnya kita akan mencoba beberapa format-format yang digunakan untuk pengelolaan teks ya. Misalnya untuk bold, kemudian underline, italic, dan lain-lainnya. Secara konsep adalah sama seperti yang biasa teman-teman pakai, misalnya yang sudah familiar menggunakan Microsoft Office Word ya. Ini hampir tidak ada perbedaan sama sekali ya, jadi konsepnya adalah sama. Oke, silakan coba teman-teman, silakan buat misalnya satu buah kalimat saja ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya saya ketik aja langsung di sini ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya membuat sebuah kalimat, saya belajar Google Docs secara online seperti ini. Misalnya teman-teman ingin merubah font ya. Nah, teman-teman tinggal pilih juga di bagian fontnya, tinggal dipilih. Misalnya saya ganti. Namun berbeda dengan Microsoft Office Word, untuk font yang disediakan relatif lebih sedikit ya teman-teman, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Microsoft Office Word ya. Nah, seperti ini. Namun itu bisa teman-teman tambahkan jika teman-teman punya font yang disukai ya, atau yang favoritnya punya teman-teman. Silakan nanti diklik di font lainnya. Kita tunggu semuanya. Nah, ini ada beberapa font yang di sini yang disediakan ya. Nah, seperti ini. Nanti silakan teman-teman cari di sini mana yang disukai ya. Misalnya ini, nanti tekan OK, nanti akan masuk ke dalam list dari oke, misalnya saya cari dulu deh ya, misalnya Quicksand ya. Saya pilih yang Quicksand aja, yang ininya saya close, ini Quicksand. Oke, saya oke. Quicksand akan langsung masuk ke sini. Seperti teman-teman. Kemudian untuk melakukan pembesaran atau pengecilan huruf bisa dilaksanakan dengan tanda plus minusnya di sini, atau di sini dengan memilih juga bisa. Ya, tinggal diklik tengahnya, nanti akan muncul beberapa pilihan huruf font. Kemudian juga tanda plus untuk membesarkan satu skala ya, kayak gitu. Kemudian fungsi bold itu sama untuk menebalkan, fungsi italic atau miringkan nanti akan miring. Kemudian underline itu juga bisa. Nah, kemudian untuk pewarnaan teks, ini teman-teman ada pewarnaan teks ya. Ini defaultnya adalah hitam seperti biasanya. Jika teman-teman ingin merubahnya, silahkan diklik dulu aja di situ. Misalnya mau ganti warna coklat misalnya ya. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Untuk menghilangkan sama seperti juga di Microsoft Office Word, tinggal diklik lagi boldnya jika tidak ingin bold, underline-nya dikembalikan, dan underline-nya juga dikembalikan. Ini warnanya saya kembalikan lagi ya ke hitam, seperti itu. Kemudian untuk ya saya copy dulu 3. Cara copy paste nya sama aja teman-teman ya, tinggal Ctrl G plus, kemudian di paste nya Ctrl V. Yang pertama saya ingin mempelajari atau kita menerangkan ya, yang fungsi alignment ya. Untuk rata kiri pasti otomatis kita setting di rata kiri ya. Yang kedua adalah di center, yang ketiga adalah di right. Nah, kalau yang justify atau rata kiri kanan nanti akan otomatis mengikuti ya teman-teman. Ini misalnya keempat, saya pakai rata kiri kanan, berarti dimulai dari sebelah kiri nanti ratanya ke kanan ya, gitu ya. Kemudian berikutnya yang kita akan pelajari mengenai spasi nih. Nah, spasi itu penting kita pakai agar tulisan kita tuh terlihat lebih
rapi dan konsisten ya. Jadi jangan sampai nanti di paragraf pertama atau di poin A misalnya spasinya itu 1, kemudian di berikutnya yang lainnya juga berbeda ya, hanya 1,5 atau 2. Dan untuk beberapa studi kasus spasi ini digunakan misalnya untuk pengutipan tertentu untuk penulisan ilmiah, umumnya juga mempunyai jarak spasi yang berbeda. Misalnya kalau teksnya yang biasa itu berjarak 2 spasi, mungkin yang kutipan dengan beberapa baris tertentu itu akan berkurang ya. Seperti ini, tinggal teman-teman pilih mau tunggal, mau 1,15 atau 1,5 atau pakai ganda ya. Nah, misalnya kalau saya pakai ganda aja deh. Saya bold dulu, saya pilih pakai ganda. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman supaya jarak barisnya itu rapi dan tidak ada tambahan spasi lagi, pastikan format di sininya teman-teman seperti ini ya. Ini saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Ini kan jaraknya terlalu lebar nih teman-teman ya, antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Itu karena diberikan tambahan spasi sebelum dan sesudah paragraf atau sebelum dan sesudah tulisan kita. Nah, teman-teman di sini harus kita, kalau ada masih muncul hapus spasi seperti ini berarti ada penambahan ya teman-teman. Nah, jadi kita harus melakukan hapus dulu. Hapusnya pastikan hilang ya. Jadi tidak ada lagi kalimat hapus-hapus. Nah, tapi itu baru yang di pertama kalau tidak salah, yang lainnya mungkin masih ada. Nah, ini kan kalau masih ada tambahkan kayak gini berarti masih ada tambahan spasi. Jadi harus kita hapus. Nah, harus hapus seperti ini. Nah, nanti dia akan naik, berbeda tuh ya. Nah, sini. Kalau mau lebih bagus, setiap ketika teman-teman di Ctrl A semuanya, kemudian ini kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu ya. Kemudian jarak spasinya kita hapus. Itu jarak seperti ini. Kenapa demikian? Supaya memastikan semua tulisan kita atau ketikan kita itu jarak spasinya adalah yang konsisten. Jadi tidak ada tambahan spasi sebelum atau sesudah paragraf. Nah, umumnya itu sering terjadi misalnya di sebuah tulisan ilmiah ya, di bab 1 misalnya di bagian latar belakang paragraf A itu tidak ada tambahan sebelum dan sesudah, namun di paragraf ketiga biasanya ada tambahan misalnya sesudah paragraf. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, saya biasanya melakukan seperti ini ya. Jadi saya Ctrl A semuanya dulu, kemudian saya tambahkan spasinya seperti ini, dua-duanya udah tambah, kemudian baru saya hapus lagi. Nah, dengan seperti itu insya Allah semua kelebihan spasi itu akan hilang. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini mungkin tadi untuk jelas ya untuk pengelolaan atau penggunaan dari Align. Ini saya kembalikan ke sebelah kiri semuanya. Kemudian saya buat ini rata kiri kanan aja ya, supaya rapi ya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan mempelajari tentang penggunaan nomor dan butir ya, atau bullet and numbering ya. Nah, pertama akan kita pelajari mengenai daftar bernomor atau numbering. Di sini disediakan beberapa pilihan dari 1, yang dimulai dari 1, kemudian subnya adalah A kecil dan seterusnya. Kemudian 1 kurung, subnya adalah A kurung, kemudian 1 pakai titik 1 dan seterusnya. Kemudian ada A dan seterusnya, teman-teman ya. Ini di formatnya seperti ini. Oke, kita akan coba dulu. Yang pertama kita akan buat kombinasi yang sesuai pola dulu ya teman-teman. Di sini di AB1 berarti A kecil kayak gini ya. Oke. Kita akan buat di sini, kita pilih di kotaknya. Nah, terbentuk 1 sudah teman-teman. Kemudian kalau atau bisa teman-teman blok langsung ya. Nah, seperti ini, diklik aja. Akan terbentuk 1 2 3 4. Kalau misalnya bisa juga teman-teman lakukan dengan menggunakan painter ya. Kalau di sini itu kayak
format ya, terapkan format. Nah, saya klik di sini, kemudian saya klik format papernya kalau di MS Office Word, terus saya klik di sini. Nanti akan ikonnya berubah ya menjadi ikon kuas ya. Saya klik, nanti akan otomatis mengikuti format yang di atasnya. Nah, itu beberapa cara ya teman-teman ya untuk penggunaan bullet numbering ya. Kita coba bikin yang 4 dulu seperti ini ya. Mungkin biasanya kan kita kalau penomoran itu tidak serta merta yang satu pola atau satu tingkatan seperti ini ya. Terkadang-kadang juga ada yang numberingnya itu mempunyai sub nomor gitu ya. Seperti kalau di format ini kan habis 1 berarti ada A kecil ya gitu ya. Nah, untuk membuat sebagai sub, teman-teman tinggal arahkan kursornya ke poin yang ingin jadikan sub nomor ya kayak gitu. Kemudian tekan tombol tab seperti ini. Nah, maka nanti akan otomatis terbentuk menjadi 1A, 1 dan A kecil ya. Berikutnya yang kedua juga seperti ini. Nah, 1 jadi anaknya ada AB. Nah, misalnya si poin A ini ingin mempunyai sub lagi juga, sub nomor ya, tinggal teman-teman tekan tombol tab lagi, akan berubah menjadi angka I di sini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini hanya sesuai dengan format yang disediakan oleh Google Docs-nya. Nah, namun terkadang kan formatnya itu tidak seperti ini ya. Untuk penulisan ilmiah itu mempunyai struktur yang berbeda. Misalnya kalau di awal dengan huruf A besar, kemudian anaknya adalah 1, kemudian A kecil, kemudian 1 kurung, kemudian A kurung, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan format yang disediakan oleh Google ini, kita belum dapat menggunakan yang seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya untuk menggunakannya kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Nah, berikutnya masih di bullet and numbering teman-teman. Untuk penggunaan bullet mirip-mirip sama sekali ya seperti yang dicontohkan yang untuk penggunaan nomor tadi. Jadi misalnya teman-teman buat sebuah kalimat kayak gini ya. Misalnya kayak gini, nah ini juga bisa teman-teman seperti ini. Satu kasus lagi sebelum ke bullet teman-teman, saya lupa. Misalnya di nomor 3 ini teman-teman ingin mengulang ke nomor 1, diulang itu ya. Jadi 1, 2, ternyata ada kasus misalnya di 3 ini harus dikembalikan nomornya ke nomor yang 1 misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan cara diarahkan kursornya di depan ya kayak gini ya. Di depan angka ketiga. Kemudian klik kanan. Nah, teman-teman di sini ada mulai kembali penomoran, ini silahkan diklik. Kemudian ini kita tulis ke nomor 1. Nah, nanti akan berubah ya. Nah, seperti ini. 1, 2, ternyata 1, 1, 1 lagi. Nah, caranya seperti itu. Oke. Nah, cara yang memulai penomoran tadi itu bisa teman-teman gunakan apabila pada kasus tertentu yang memang harus ya. Misalnya 1, 2, 3, 4 terus terpotong dan itu harus melanjutkan ke nomor yang tadi atau tidak melanjutkan ke nomor yang tadi ya. Jadi bisa kita menggunakan fungsi mulai kembali penomoran. Nah, misalnya yang poin ini ternyata dia harus melanjutkan dari nomor 2. Nah, teman-teman tinggal klik kanan lagi, kemudian di sini ada lanjutkan penomoran sebelumnya. Tinggal diklik aja, maka nanti otomatis yang sesuai tingkatannya akan melakukan penomoran yang selanjutnya ya secara otomatis. Nah, itu untuk fungsi penomoran ya. Untuk bullet sih sama ya teman-teman ya. Misalnya saya buat kalimat, saya belajar bullet dengan Google Docs secara online kayak gitu. Oke, saya copy sebanyak 3, pakai copy paste saja. Saya bold,
Kemudian saya pilih salah satu baletnya aja. Nah, seperti ini. Oke, untuk subnya seperti ini, untuk subnya juga seperti ini, dan subnya seperti ini. Nah, caranya sama dengan penggunaan dari numbering tadi ya teman-teman, cuma mungkin bedanya di sini tidak ada yang melanjutkan nomor dan perubahan nomor lagi, karena konsepnya berbeda dengan penomoran. Dan teman-teman, demikian sebuah video singkat tentang tutorial pembuatan balet and numbering ya, dan beberapa format-format tertentu. Nah, untuk video berikutnya akan kita lanjutkan untuk part keduanya. Silahkan teman-teman saksikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.